2006, dan selama 2 tahun beliau bekerja sebagai instruktur di laboratori analis radioaktif di jurusan Teknik Nuklir UGM. Masya Allah. Kemudian di tengah kesibukan beliau di bangku kuliah, beliau banyak mengambil faidah di kajian-kajian di sekitar kampus UGM, terutama kajian yang diampu oleh Ustadz Aris Munandar hafizahullah ta'ala. Kemudian di tahun 2007 beliau mengikuti kuliah S1 jurusan fikih dan usul fikih Madinah International University atau MEDIU, dan pada tahun 2011 beliau lulus dari MEDIU. Dan saat ini beliau menjadi pembina situs konsultasi syariah dan pembina di Yayasan Amal Abadi Yogyakarta. Dan beliau saat ini juga kesibukan beliau adalah menulis buku, dan banyak ya kita jumpai tulisan-tulisan dan karya beliau yang sangat Ibrahim, apa doa Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di surat Al-Baqarah, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim bersama Ismail, yarfa'u, beliau meninggikan al-bait, meninggikan Ka'bah. Kenapa kok Ka'bah ditinggikan, Pak? Karena ketika itu Ka'bah dalam posisi roboh, yang tertinggal hanya puing-puing reruntuhan. Ada pondasinya, tapi tidak ada atapnya. Ka'bah tidak dalam posisi utuh sebagaimana yang saat ini kita saksikan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Ibrahim alaihissalam agar mengajak anaknya untuk meninggikan Ka'bah. Ibrahim sebagai orang yang beliau memasang setiap batu bata yang ditumpuk untuk menyusun Ka'bah. Sedangkan Ismail yang membantunya, mengambilkan bebatuan, mengambilkan aci ya, semen perekatnya ya, untuk kemudian digunakan menyusun Ka'bah. Dan para ulama mengatakan setiap satu bata yang disusun oleh Ibrahim selalu boleh iringi dengan membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sehingga kita sebagai seorang hamba yang tidak tahu tentang rahasia Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu apakah amal kita diterima oleh Allah ataukah tidak, yang bisa kita lakukan apa jamaah? Berharap. Iringi amal yang kita lakukan dengan harapan kepada Allah agar amal itu diterima. Dengan cara apa? Bisa dengan berdoa kepada Allah, atau dengan harapan dalam batin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas amal yang aku lakukan. Karena aku lakukan amal ini berusaha sesuai dengan ajaran Nabi SAW, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh beliau, sehingga saya berharap Allah memberikan pahala. Itulah bentuk husnudzon kepada Allah saat seorang hamba itu beramal. Saya ulang, husnudzon kepada Allah ketika kita beramal bentuknya gimana? Kita menginginkan harapan, mengiringi harapan dalam amal yang kita lakukan agar diterima oleh Allah, mendapatkan pahala dari Allah ketika kita beramal dan amal kita dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah bentuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bentuk sangkaan baik yang kita berikan, kalau saya sudah berbuat baik, Allah akan memberikan janji. Begitu ya. Sebagaimana Allah berjanji orang yang salat akan diberi pahala, orang yang taat akan diberi pahala oleh Allah. Memiliki harapan untuk mendapatkan janji itu bagian dari apa? Husnudzon kepada Allah. Dan amal yang diiringi dengan husnudzon dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku mengikuti persangkaan yang dimiliki oleh hambaku terhadap diriku. Sehingga salah satu di antara upaya yang bisa kita lakukan agar amal kita diterima oleh Allah, iringi dengan husnudzon, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal yang kita kerjakan.
Tayyib. Nah, di saat seorang hamba amalnya diterima oleh Allah, salah satu di antara pengaruhnya adalah amal itu akan memberikan perubahan bagi hidupnya, memberikan pengaruh bagi kehidupannya. Karena orang yang beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pengaruh baiknya tidak hanya ketika dia beramal, termasuk pada saat dia berbuat dan beraktivitas sehari-hari. Sebaliknya, orang yang berbuat maksiat memberikan pengaruh buruk bagi aktivitas dia yang lain. Maka demikian pula orang yang beramal saleh dan beramal ketaatan akan memberikan pengaruh baik bagi aktivitas dan perbuatan yang dia lakukan sehari-hari. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui bahwa hidup mereka dalam berinteraksi dengan sesama mempengaruhi bagaimana pola makan mereka dan seterusnya. Tayyib. Sekarang coba kita lihat ya. Saya sebelumnya akan membandingkan bagaimana bentuk kenikmatan yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita, dan sekarang nanti Anda bisa bandingkan seperti apa kenikmatan yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, Allah memberikan kita kenikmatan berupa makanan dan aneka hidangan yang ada di rumah. Kira-kira sampai usia berapa manusia itu bisa menikmati segala hidangan dengan aneka warna itu, dan dia bisa menikmatinya secara maksimal? 70 tahun? Atau di bawah lagi 65? Turun lagi 60 tahun. Ada orang di usia 50 tahun, gerahamnya satu demi satu sudah mulai hilang, Pak ya. Geraham copot itu mulai usia berapa biasanya? Rata-rata. Pinten, Pak? 50. Geraham copot, usia 50. Anda ketika gigi geraham sudah copot, daging nggak bisa dikunyah dengan nikmat. Sudah? Naik lagi, penuh dengan pantangan. Pak, ini nasi nggak boleh. Anda nggak boleh makan nasi. Anda tinggalkan nasi. Naik usia lagi, banyak lagi pantangan. Kenikmatan fisik itu dikurangi oleh Allah dengan Allah mencabut kemampuan kita dalam menikmatinya. Punya, tapi kita nggak bisa menikmatinya. Bisa jadi ada orang pensiunan dari Pertamina. Terakhir pada saat dia pensiun adalah direktur. Berapa pensiunannya? Tidak pernah dapat bocorannya. Di usia 70 tahun dia, tabungan dia masih banyak. Untuk hanya bisa beli makanan, satu meja bisa dia penuhi. Tapi sayangnya usia dia tidak bisa dipaksakan. Ini makanan nggak bisa dia nikmati. Punya, memiliki, tapi nggak bisa menikmati. Sehingga manusia itu dibatasi oleh Allah kemampuan dia dalam menikmati dunia dengan usia yang dia punya. Ada juga orang yang ketika tidur di atas kasur yang empuk, dia pegel ketika bangun. Pak, saya kalau tidur pakai spring bed, bangun-bangun loro kabeh, Pak. Nah, Bapak biasanya tidur di mana? Pakai karpet masjid. Masya Allah. Di rumah enggak bisa tidur, tapi kalau di karpet masjid bisa tidur dia. Padahal rumahnya magrong-magrong gede, tingkat telu, ya, kamarnya banyak, fasilitasnya lengkap, tapi dia nggak bisa menikmatinya. Sebab dunia itu tidak bisa dinikmati dalam kurun waktu yang lama. Bukan karena tidak dimiliki, tapi manusia tidak bisa menikmati selamanya. Dia memilikinya, tapi dia nggak bisa menikmatinya. Yang pernah punya pengalaman kena COVID, ada di sini? Banyak ya. Doyan makan enggak? Enggak doyan. Anda padahal masih muda, dikasih hidangan makanan enggak doyan. Mudah bagi Allah untuk mencabut kemampuan hamba dalam menikmati aneka kenikmatan yang Allah sediakan. Baik. Dari sinilah ada satu hal yang berbeda yang dimiliki oleh seorang mukmin. Apa itu? Mukmin dalam menikmati hidup ini tidak hanya diletakkan oleh Allah di kenikmatan fisik, tapi dia punya kenikmatan yang lebih tinggi, yaitu kenikmatan batin. Itulah kenikmatan batin. Kenikmatan batin ini tanpa batas waktu, tanpa batas usia, dan tidak ada batas kesehatan.
orang sakit, bisa nggak dia menikmati lezatnya berzikir kepada Allah dalam posisi dia sakit? Bisa. Meskipun dalam posisi dia sakit. Mungkin badannya penuh dengan infus, di sini penuh dengan selang. Tapi dia berzikir dan dia bisa menangis dalam posisi dia zikir. Di saat dia sakit. Kenikmatan batin ini yang tidak bisa dirasakan kecuali oleh hamba Allah yang mukmin, dan dia bisa memindahkan dari posisi kenikmatan fisik ke hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan kenikmatan dunia tidak di fisiknya, tapi kenikmatan dunia itu diletakkan oleh Allah di hatinya. Sehingga apa yang menjadi puncak kenikmatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa jemaah? Salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagaimana? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan ketenangan batinku ada dalam salat. Masya Allah. Orang kalau kenikmatannya berada di hati, mau apapun kondisi fisiknya, dia tetap bisa merasakan kelezatan kehidupan ini. Karena kenikmatan dia ada dalam wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan ketenangan hatiku ada dalam salat. Maka Nabi SAW ketika dalam posisi beliau penat, beliau banyak mendapatkan tantangan dakwah dan aneka masalah yang beliau hadapi, pelariannya kemana? Salat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza jadzabahu amrun shalla. Nabi SAW kalau sedang punya masalah berat, salat. Beda dengan kita. Kita kalau lagi stres, punya masalah, berantem sama istrinya, Pak, biasanya larinya ke mana? Kemana, Pak? Mancing. Masya Allah. Sehingga masyarakat kita ketika karena tekanan pekerjaan dan seterusnya, untuk kemudian melampiaskan ketenangan batinnya, agar dia bisa beristirahat, itu kadang ada yang main badminton, ada yang pit-pitan, ada yang mancing, ada yang kemana, piknik, dan seterusnya. Kalau seperti ini yang terjadi, berarti Anda belum memiliki kenikmatan batin sebagaimana yang dirasakan oleh orang saleh di atas Anda. Yang beliau letakkan kenikmatan batin itu ada dalam hatinya, bukan di fisiknya. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berlatih ya, secara tahap demi tahap. Berlatih secara bertahap, memindahkan kenikmatan fisik kepada kenikmatan batin. Enggak semua orang bisa, Pak. Dan bentuknya adalah kita jadikan ibadah itu sebagai sumber ketenangan batin kita. Orang enggak bakalan bisa melakukan seperti ini kecuali jika dia bisa meresapi ibadah yang dia kerjakan, meresapi salat yang dia lakukan. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu Rasulullah SAW sedang bersama para sahabatnya, dalam posisi beliau kelelahan, maka beliau meminta kepada sahabat Bilal radhiyallahu anhu, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkan kami, arihna, istirahatkan kami bis shalah, dengan salat. Bilal disuruh adzan. Masya Allah. Salat itu tempat apa, Pak? Istirahat. Kalau kita istirahat dari salat. Kesel salat, istirahat. Ini enggak. Salat sebagai tempat untuk beristirahat. Karena kelezatan beliau, kenikmatan beliau tidak diletakkan di fisiknya, tapi kenikmatan beliau diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di batinnya. Orang kalau sudah punya semacam ini, insya Allah gak ada orang yang iri kepadanya. Gak ada orang yang iri. Lalu ingin merebut kenikmatan itu, gak ada, Pak. Kenapa? Gak kelihatan. Gimana orang lain bisa iri wong dia gak kelihatan? Tapi orang kalau sudah punya kenikmatan batin, hanya dia sendiri yang bisa merasakannya. Kelezatan itu dia bisa merasakannya, orang lain gak bisa. Karena itulah seorang ulama besar di zaman tabi'in, namanya Ibrahim bin Adham.
Siapa namanya? Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham pernah mengatakan, "Lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi minal iman lajaladuna alaihi bisuyuf." Andaikan para raja dan putra mahkota, anaknya raja, mereka mengetahui betapa kelezatan batin yang kami rasakan, lajaladuna alaihi bisuyuf, tentu mereka akan berusaha untuk memperebutkannya dengan pedang-pedang mereka. Cuman sayangnya raja nggak tahu kenikmatan itu. Sampai beliau membuat sebuah ungkapan demikian. Artinya kelezatan yang dirasakan oleh orang saleh di saat dia tenggelam dalam ibadah yang dia lakukan melebihi kenikmatan fasilitas hidup yang dimiliki oleh raja atau putra mahkota. Tapi mereka tidak tahu dengan kelezatan batin yang dimiliki oleh para ulama ini, sehingga nggak ada keinginan bagi mereka untuk merebutnya, mereka nggak ngerti. Maka jamaah dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi, mari kita beralih memindahkan kenikmatan ini. Ini butuh latihan jamaah, butuh latihan Bapak Ibu. Anda bisa jadikan tolak ukurnya begini ya. Kalau Anda sedang mengalami masalah, sedang stres, atau apapun kejadian yang Anda alami yang membuat Anda bingung. Sekarang tolong dilihat, pelariannya kemana? Apakah pelariannya dengan melakukan ibadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, ataukah sebaliknya, pelariannya untuk kegiatan dunia? Sepanjang pelarian Anda masih ke kegiatan duniawi, berarti Anda belum memindahkan kenikmatan fisik kepada kenikmatan batin. Kenikmatan fisik ada batasnya. Oke, orang-orang yang sudah sepuh diajak jalan-jalan, ayo mbah hiking. Wis tua dijak hiking mas. Mikir dengkul. Mikir dengkul. Sehingga meskipun dia dihidangkan ada aneka permainan, dia nggak bisa. Kadang diajak naik mobil, wis muntah. Kayak nyawang mobilnya wis mabuk. Apalagi kalau kemudian sudah jalan. Nah itu salah satu di antara contoh. Bisa jadi orang ini punya fasilitas, tapi ternyata dia tidak bisa memanfaatkannya. Allah mencabut kemampuan dia dalam menikmati kenikmatan itu disebabkan karena keterbatasan fisiknya. Baik, maka kita pindahkan kenikmatan fisik ini kepada kenikmatan batin. Orang kalau sudah kenikmatannya diletakkan oleh Allah di batin, saat dia melakukan ibadah, dia bisa tenang dengan ibadahnya. Saat dia berzikir, dia bisa tenang dengan ibadahnya. Dan Allah berjanji, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba itu bisa semakin tenang? Berapa menit lagi kita? 10 menit lagi. Masya Allah. Baik, sekarang saya tambahkan. Selain dalam masalah bisa merasakan kelezatan dalam melakukan ketaatan kepada Allah, orang yang sholatnya serius dan dia bisa meresapi sholatnya akan memberikan pengaruh besar terhadap bagaimana penurunan terhadap tingkat terjadinya maksiat. Akan memberikan pengaruh penurunan terhadap tingkat terjadinya maksiat. Sebab salah satu di antara manfaat salat yang Allah sebutkan di surat Al-Ankabut ayat 45. Ma'ruf, insyaallah kita semuanya sudah hafal. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat yang kita kerjakan tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan zikrullah itu lebih besar. Baik, kita akan bahas terlebih ayat ini. Namun sebelumnya saya mau kasih catatan terlebih dahulu untuk kalimat terakhir dari ayat. Wala dzikrullahi akbar, dan zikrullah itu lebih besar. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang membawa mushaf bisa dibuka. Al-Ankabut ayat
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Anda garis bawahi bagian akhir dari ayat, "Wa la dzikrullahi akbar." Apa yang dimaksud kalimat "wa la dzikrullahi akbar"? Sesungguhnya zikrullah itu lebih besar. Maksud dari kalimat ini adalah ada beberapa ahli tafsir yang menyampaikan beberapa pendapat berkaitan dengan makna "wa la dzikrullahi akbar". Kalau secara tekstual artinya sungguh zikrullah itu lebih besar secara tekstual. Dan maksud dari ayat, dari kalimat wala dzikrullahi akbar, artinya adalah seorang hamba ketika dia sholat, hakikatnya dia diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Hakikatnya dia diberi petunjuk oleh Allah. Dengan petunjuk Allah itu, maka sang hamba mau melakukan sholat. Sudah? Andaikan tidak diberi petunjuk oleh Allah, hamba bisa nggak melakukan sholat? Nggak bisa. Yang kedua, dia diberi oleh Allah kemampuan untuk melaksanakannya. Andaikan dia tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakannya, maka dia tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Dan yang ketiga, dia diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankannya sesuai syariat. Sehingga dengan itu, maka sang hamba bisa melaksanakan sholat sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada 3 unsur pertama yang terjadi pada diri seorang hamba sehingga hamba ini bisa sholat. 1, diberi petunjuk. Yang kedua, diberi kemampuan fisik melakukannya. Yang ketiga, diberi ilmu untuk melakukannya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham di sini? Baik, itu semua adalah hamba, itu semuanya adalah bentuk nikmat Allah yang diberikan kepada sang hamba. Artinya Allah ingat hamba, baru kemudian hamba ingat Allah. Paham? Artinya Allah mengingat hamba, baru kemudian hamba mengingat Allah. Allah mengingat hamba dalam bentuk apa? Allah berikan kita petunjuk sehingga kita mau sholat. Allah berikan kita kemampuan fisik sehingga ini bisa digerakkan takbiratul ihram, bisa sujud, bisa rukuk dan seterusnya. Dan Allah berikan kita hidayah sehingga sholat kita sesuai sunnah, petunjuk Nabi SAW. Itu semuanya adalah Allah mengingat kita. Dengan itu Allah berikan nikmat kepada kita. Paham di sini? Baik. Dan itulah zikrullah. Allah mengingat hamba. Itulah zikrullah. Allah mengingat hamba. Dan zikrullah ini lebih besar dibandingkan kita sholat dan kita mengingat Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada hamba, kepada kita, sehingga kita mau sholat lebih gede daripada kualitas zikir kita kepada Allah saat kita sholat. Sehingga sebenarnya siapa yang lebih besar jasanya kalau kita bicara masalah perbandingan jasa? Anda sholat mengerjakan kewajiban kepada Allah. Anda mengingat Allah, betul. Tapi Anda perhatikan, sebelum Anda mengingat Allah, Allah ingat Anda. Dan Allah mengingat kita lebih gede daripada kita mengingat Allah. Sebab dalam aktivitas sholat yang kita kerjakan, masih banyak yang kurang. Hati saat sholat, mungkin fisik ada di masjid, tapi batinnya ada di warung. Hati ada di rumah, hatinya ada di angkringan. Begitu Pak ya? Fisiknya ada di mana? Di masjid. Putus itu Pak. Putus. Fisik Anda di masjid, tapi batinnya sudah mancing. Masya Allah. Dia membayangkan sesuatu. Kadang kita sholat sambil kita merancang kegiatan apa saja yang akan kita kerjakan pasca sholat. Nah, sedang sholat itu loh Pak, nyusun jadwal. Setelah ini A, B, C, D. Kok koyok wong sibuk sampean nih? Selesai sholat, salam, kelekaran yang masjid. Ngobrol karo kancane. Padahal di tengah sholat, dia itu sambil membayangkan kegiatan apa saja yang akan kita kerjakan saat selesai sholat. Betul kayak gitu jemaah? Anda mengalaminya? Ini saya tidak cerita pengalaman sendiri ya. Ini pengalaman kita bersama. Dan memang umumnya kayak kita kayak gitu. Digoda oleh setan.
Sehingga batin kita saat sholat itu kadang ingat Allah, kadang tidak, kadang ingat, kadang tidak. Lepas, putus, nyambung, putus, nyambung. Sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita di tengah kita sholat itu nggak putus. Saat kita sholat, kita tidak mengalami suasana tiba-tiba badan lumpuh lalu nggak bisa berdiri. Enggak. Allah berikan kita nikmat, menyelesaikannya sampai salam. Saat kita sholat, kita nggak kemudian jadi gila sehingga akalnya hilang. Enggak. Allah berikan kita tetap sehat akalnya sampai selesai salam. Allah tetap mengingat kita di tengah kita sedang melaksanakan sholat. Itulah zikrullah kepada kita. Maka Allah sebut dalam ayat ini, wala zikrullahi akbar. Allah mengingat kamu itu lebih besar daripada kamu mengingat Allah. Who is the greatest? Maka siapa yang lebih gede, yang lebih besar? Allah Akbar. Sehingga Allah berikan kita nikmat dulu. Setelah Allah berikan kita nikmat, kita menjalankan kewajiban. Dan itu pun masih banyak yang kurang. Di saat itulah layak bagi kita semua jamaah selesai sholat baca istighfar. Kenapa selesai sholat baca istighfar bukan baca hamdalah? Selesai sholat baca apa? Istighfar atau hamdalah? Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah, selamat. Yang betul gimana? Setelah salam baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa selesai sholat kita baca istighfar? Bukti pengakuan sang hamba, itulah tawadhu kita di hadapan Allah Ta'ala. Meskipun kamu selesai ibadah, tapi ya Allah, aku sadar ibadahku masih banyak yang kurang. Aku sadar ketaatanku masih banyak yang kurang dibandingkan nikmat yang kau berikan kepadaku, nggak ada apa-apanya. Maka kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Sebagai bukti tawadhu. Dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan di kehidupan dunia, kita melakukan seperti itu. Anda selesai melaksanakan tugas, distorkan ke atasan. Saat Anda store sebagai seorang bawahan yang baik, biasanya pertama yang disampaikan apa? Permohonan maaf. Mohon maaf, barangkali dari apa yang telah saya lakukan masih banyak yang salah, masih banyak yang keliru, mohon nanti untuk dikoreksi, dilengkapi. Karena kita menyatakan dengan tawadhu bahwa masih banyak kekurangan yang kita lakukan. Hal yang sama juga saat kita melakukan ibadah kepada Allah. Makanya kita disyariatkan untuk istighfar. Wallahu ta'ala alam. Cukup insyaAllah. Alhamdulillah. 1 menit lagi Isya. Gantian sekarang gitu. Baik, demikian sebagai muqaddimah yang pertama. InsyaAllah nanti kita sambung setelah Isya ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khairan kepada Ustadz Aminur Bait. Untuk sesi pertama ini kita cukupkan. Nanti insyaallah kita sambung setelah sholat Isya secara berjamaah. Bagi para jamaah yang membawa anak kecil, mohon untuk dikondisikan sehingga tidak mengganggu jalannya sholat jamaah dan kajian kita. Dan bagi para jamaah yang hendak sholat dan mengambil air wudhu, bisa mengambil di sisi utara masjid dan sisi selatan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد
Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tadi yang sempat terjeda dengan sholat Isya. Nanti di akhir sesi yang kedua ini akan ada sesi tanya jawab, baik pertanyaan dari para jamaah yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz. Silahkan untuk ditulis dan dialirkan ke depan, nanti akan diterima oleh panitia dan dibacakan oleh pembawa acara. Dan juga ada pertanyaan dari Ustadz kepada para jamaah dan sudah disediakan beberapa hadiah untuk para jamaah yang berhasil menjawab dengan baik dan benar. Nanti insya Allah sekarang 19:20 Ustadz, sekitar 30 menit kita lanjutkan materi, kemudian sisa waktu yang ada nanti kita gunakan untuk tanya jawab. Begitu Ustadz? Betul Ustadz. Insya Allah. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat yang dilakukan oleh hamba salah satunya memberikan pengaruh, bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa aqimis shalah anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah salat, sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan al-fahsya dan perbuatan yang mungkar. Sekarang kita akan bahas apa yang dimaksud salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baik. Namun sebelumnya ada permintaan dari tim media. Bagi teman-teman yang membawa HP, mohon agar data untuk sementara dimatikan dulu, Pak ya. Datanya, data internet agar dimatikan dulu. Memaksimalkan penggunaan data internet untuk yang streaming, biar yang online ini bisa upload dengan maksimal. Ya, silakan dibantu. Sebab kalau semuanya pakai data nanti rebutan tarik-tarikan sinyal dengan yang digunakan oleh tim media. Jazakumullah khairan. Nah, baik, kita sekarang akan membaca tentang innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada sebagian orang yang mempertanyakan begini. Ada orang yang salatnya bagus, tapi Masya Allah akhlaknya kok kurang bagus. Utang sering nggak bayar. Ketika ditagih, afwan akhi. Katanya salatnya sudah sesuai sunnah, tapi dalam urusan muamalah sering gagal. Lalu bagaimana dengan firman Allah Ta'ala, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan al-fahsya dan perbuatan kemungkaran. Pertama yang perlu kita pahami begini jamaah. Tidak ada satupun pernyataan dalam Al-Quran yang bertentangan dengan realita. Tidak ada satupun pernyataan dalam Al-Quran yang bertentangan dengan realita. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berdusta. Sehingga tidak ada satupun firman Allah yang tidak sejalan dengan realita, tidak ada. Maka semua firman Allah pasti sesuai dengan realita. Sudah? Meskipun tidak semua realita ada dalam Al-Quran. Tidak ada pernyataan dalam Al-Quran yang bertentangan dengan realita, meskipun tidak semua realita ada dalam Al-Quran. Paham insyaallah bedanya ini? Baik. Sebutkan satu contoh realita yang tidak ada dalam Al-Quran. Sebutkan satu contoh realita yang tidak ada dalam Quran. Contohnya apa, Pak? Banyak sekali, Pak. Pertamina itu ada nggak di Quran, Pak? Surat apa, ayat berapa? Anda kerja di Pertamina, dalilnya mana di Quran? Tidak ada ya? Tidak disebutkan dalam Al-Quran. Masjid Nur Rahmah yang ada di tempat ini ada nggak disebutkan dalam Quran? Tidak ada. Realita nggak ini?
realita, tapi tidak disebutkan dalam Quran. Nama bapak nggak ada di Quran. Padahal Anda realita, diciwit ya loro rasanya. Artinya ini bukan mimpi, tapi tidak ada di Quran. Ada banyak realita yang tidak ada dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran itu bukan kitab Lauhul Mahfud yang mencantumkan semua kejadian, takdir sampai kiamat. Al-Quran adalah kitab yang merupakan panduan bagi umat manusia untuk bisa hidup bahagia dunia dan akhirat, tapi bukan kitab takdir. Paham ya? Sehingga tidak semua realita ada dalam Al-Quran. Tapi tidak ada pernyataan dalam Al-Quran yang menyalahi realita. Dan itu tidak mungkin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Shadaqallah, pasti benar. Maha benar Allah dengan apa yang Dia firmankan. Karena tidak ada pernyataan Allah yang bertentangan dengan realita dalam kehidupan. Nah, sekarang kemudian muncul pertanyaan. Terus bagaimana dengan nasib ada beberapa orang yang nampaknya sholatnya bagus, sesuai sunnah, bahkan kitab tentang masalah fikih sholat dia khatam, tapi kenapa dalam praktek muamalahnya kadang dia nggak benar, kadang dia suka berbuat jahat kepada orang lain, masih banyak tindakan keji yang dia lakukan, kadang nyuri-nyuri waktu untuk melakukan perbuatan maksiat dan seterusnya. Apakah berarti firman Allah ini keliru bagi orang ini sehingga dia tidak berlaku? Jawabannya tidak demikian. Baik, sekarang kita akan baca keterangan yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan makna innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan beberapa makna yang disampaikan oleh para ulama. Pendapat yang pertama, bahwa yang dimaksud innas salah, yang dimaksud as-salah di situ adalah bacaan Al-Quran yang dibaca oleh seseorang di dalam salat. Saya ulang, as-salah dalam ayat ini Al-Ankabut ayat 45 maknanya adalah bacaan Al-Quran yang dibaca oleh seorang hamba ketika di dalam salat. Sehingga makna dari ayat, sesungguhnya bacaan Al-Quran yang kau baca ketika salat, isinya itu adalah nasihat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makna dari ayat, sesungguhnya bacaan Al-Quran yang kalian ucapkan ketika salat, isinya adalah berisi nasihat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apakah kamu mau menuruti atau tidak, kembali kepada masing-masing individu. Apakah kamu mau menuruti atau tidak, kembali kepada masing-masing individu. Tapi isi dari Al-Quran itu, di sana ada bentuk pencegahan terhadap perbuatan keji dan mungkar. Meskipun ada orang yang tidak mau menurutinya, sehingga dia membacanya, tapi dalam kehidupan dia sehari-hari dia melanggarnya. Sebab dia tidak mau nurut terhadap nasihat yang disebutkan dalam ayat yang dia baca. Paham di sini? Ini adalah tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Umar. Wa qala Ibnu Umar, as-salatu hunal Qur'an. Ibnu Umar mengatakan yang dimaksud salat dalam ayat ini adalah Al-Qur'an. Wal makna, lalu kata Al-Qurtubi, maknanya adalah alladzi yutla fis salati yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa 'aniz zina wal ma'asi. Apa yang dibaca oleh seseorang dalam salat, isinya adalah nasihat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, melarang orang untuk berbuat zina dan perbuatan maksiat yang lainnya. Sudah? Sehingga berdasarkan makna ini berarti ketika ada orang yang salat namun dia masih rajin bermaksiat, apakah bertentangan dengan ayat ini? Tidak. Kenapa? Karena yang dimaksud salat mencegah perbuatan keji dan mungkar di situ adalah Al-Quran yang dia baca dalam salat, isinya nasihat yang melarang orang untuk berbuat keji dan mungkar. Apakah dia mau nuruti atau tidak, terserah dia. Mafhum insyaallah? Baik.
Sama seperti ketika kita mengatakan Al-Quran ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Benar Pak. Tapi kenapa orang membacanya kok masih banyak yang berbuat maksiat? Ya masalahnya dia nggak mau nurut dengan apa yang ada dalam isinya. Baik, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwa seorang hamba ketika dia sedang sholat, nggak mungkin dia melakukan perbuatan maksiat. Hamba kalau lagi sholat, nggak mungkin dia melakukan perbuatan maksiat. Karena orang kalau sedang sholat, berarti dia sedang ngelakuin apa? Ibadah, ketaatan. Sehingga kan nggak mungkin dia berbuat maksiat. Maka sholatnya itu mencegah dia dan menghentikan dia dari perbuatan maksiat yang bisa jadi dilakukan sebelumnya. Contoh ya, ada orang main kartu, nganggo totoan Pak, ditoto ya, alias apa? Judi. Sudah? Di tengah dia main kartu, terdengar adzan. Begitu terdengar adzan, leren sholat ditutuplah kartunya, mereka berangkat sholat berjamaah. Sudah? Berarti sholat yang dia kerjakan mencegah mereka dari perbuatan keji dan andai kan mereka nggak sholat, judi tetap lanjut. Begitu mereka sholat, judi itu berhenti. Maafun di sini. Sehingga sholat itu mencegah mereka dari perbuatan maksiat. Baik, contoh yang lain. Ada komplotan ibu-ibu. Nyebutnya apa? Salah ya. Sekumpulan ibu-ibu ya. Sedang gerenengan, rasan-rasan. Mereka sedang sibuk membicarakan orang lain. Sudah? Di tengah mereka sibuk membicarakan orang lain, tiba-tiba terdengar suara adzan. Lalu mereka berhenti. Wis maghrib, leren dhisik. Gerenengane berhenti, mereka sholat maghrib. Dengan sholat itu, kegiatan maksiat gerenengan terhenti. Sudah? Maka di posisi ini, sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, orang yang sedang sholat tidak mungkin berbuat maksiat. Paham di sini? Baik. Ini adalah tafsir yang disampaikan oleh Hammad bin Abi Sulaiman dan Ibnu Juraij serta Al-Kalbi. Hammad bin Sulaiman, Ibnu Juraij dan Al-Kalbi. Insyaallah. Barangkali nanti masuk di ujian. Ini tafsir yang kedua. Tafsir yang ketiga, bahwa yang dimaksud dengan salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah salat yang dilakukan secara serius. Ketika orang melakukan salat itu dengan maksimal, dengan serius, maka pengaruh baik dari salat yang dia kerjakan akan menyebabkan dia jadi orang yang lebih saleh, lebih salihah. Ada perubahan dalam hidup dia sehari-hari. Sehingga salat itu menyebabkan dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tafsir yang disampaikan oleh jumhur ulama. Ini tafsir yang disampaikan oleh jumhur ulama ahli tafsir. Dan ini yang umum kita pahami. Ini tafsir yang lebih umum kita pahami. Meskipun tafsir 1 dan 2 tadi tidak keliru ya. Sehingga kenapa ketika ada orang yang sholat tapi masih rajin bermaksiat, maka jawabannya sholatnya tidak maksimal. Dia masih banyak kekurangan, dia masih banyak kesalahan, dia masih banyak melakukan praktek yang keliru dalam sholatnya. Karena sholatnya tidak berkualitas, maka tidak bisa memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan dia sehari-hari, sehingga mungkin dia masih rajin maksiat, dia masih rajin melakukan tindakan kedoliman dan seterusnya. Dan tafsir yang ketiga ini sejalan dengan sebuah riwayat dari Nabi SAW. Hadisnya sahih riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Syuaib Al-Arnaut. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Datang orang kepada Nabi SAW lalu melaporkan, "Ya Rasulullah, inna fulanan yusalli bil-lail, fa idza asbaha saraqa." Ya Rasulullah, si A ini kalau malam rajin tahajud, salatnya bagus,
Tapi kalau siang maling, Masya Allah. Malamnya sholat, siang korupsi. Malam tahajud, siang maling. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innahu sayanhahu ma taqul. Apa yang kau ceritakan akan mencegah dari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Apa yang kamu ceritakan akan mencegah dari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Innahu sayanhahu ma taqul. Apa yang kamu ceritakan akan mencegah dari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Maksudnya yang dia ceritakan apa? Tahajudnya, salat malamnya, ibadahnya yang bagus akan mencegah dari perbuatan maling yang dia kerjakan di siang hari. Sehingga ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba dengan serius bisa memberikan pengaruh bagi kehidupan dia sehari-hari. Silahkan dibuktikan, ya. Dan banyak orang membuktikannya. Terutama bagi mereka yang melakukan perubahan besar dalam ibadah sholat yang dia lakukan. Walhamdulillah, beberapa orang mereka berhijrah dalam arti ada perubahan dalam kebiasaan dia, lebih mengenal sunnah, lebih mengenal kebenaran setelah dia sholatnya bagus. Abu Ishaq Al-Huwaini, salah seorang ulama Mesir, ahli hadis. Dulunya beliau adalah seorang apoteker. Ketika beliau bekerja, di satu kesempatan siang, beliau beristirahat. Lalu sholat di sebuah masjid. Selesai sholat, beliau mepet ke perpustakaan masjid. Di perpustakaan itu ada sebuah buku. Lalu beliau baca buku itu. Buku tentang bagaimana cara sholat sesuai sunnah Nabi SAW. Dibacalah buku itu dengan seksama dan beliau banyak tertarik dengan isinya. Akhirnya Abu Ishaq Al-Huwaini ini ingin ketemu penulisnya dan penulisnya masih hidup. Berangkatlah beliau dari Mesir menuju ke Damaskus, ketemu dengan penulisnya dan jadi murid penulisnya sehingga beliau menjadi salah satu ulama ahli hadis di Mesir. Videonya cukup banyak di YouTube. Anda bisa cari ya, tapi pakai tulisan Arab. Abu Ishaq Al-Huwaini. Itu banyak sekali videonya. Beliau termasuk salah satu ulama ahli hadis yang ada di Mesir. Tayyib. Kejadian yang lain dialami beberapa ikhwah yang dia membaca buku ini, tapi versi terjemahan Indonesia. Setelah membaca buku itu, beliau tertarik untuk kemudian belajar Islam lebih dalam. Akhirnya beliau serius belajar Islam sampai akhirnya kemudian beliau turut menjadi dai di Yogyakarta. Dan alhamdulillah salah satu di antara yang menyebabkan saya tertarik untuk belajar Islam lebih serius di waktu semester 2 saat kuliah di UGM adalah membaca buku ini. Buku apakah itu? Buku itu adalah Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Saya baca buku itu dan sejak saya baca buku itu jadi senang sholat. Jadi senang sholat. Karena ada keinginan ingin mempraktekkan setiap satu bacaan doa yang saya hafal dan gerakan yang dijelaskan dalam buku itu. Ada perubahan. Yang biasanya nggak seperti ini ingin saya sesuaikan. Gimana cara angkat tangan yang benar, gimana cara sedekap yang benar, gimana cara rukuk yang benar. Dulunya asal-asalan, sekarang ingin sesuai aturan. Karena semangat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keinginan untuk belajar hadis, belajar baca kitab. Alhamdulillah Allah berikan anugerah yang terbesar. Setelah Allah berikan hidayah kepada Islam, adalah hidayah untuk bisa membaca bukunya para ulama. Dari situ kemudian bisa dikembangkan dengan membaca referensi-referensi yang lain sehingga bisa belajar bersama dengan jamaah sekalian di kesempatan kali ini dan termasuk juga melahirkan beberapa karya dan buku yang insya Allah salah satunya jadi hadiah. Ada yang mau buku ini? Nggak ada? Baik, tolong disimpan ya. Nggak ada yang angkat tangan tadi. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustadz Amin Nur Bait hafizahullah taala atas nasihat yang diberikan kepada kita baik di sesi yang pertama maupun di sesi yang kedua. Kita masih ada beberapa waktu, Ustadz. Nanti kita akan manfaatkan dengan tanya jawab. Terlebih dahulu kita buka kepada para jamaah yang hendak bertanya kepada Ustadz. Kami persilahkan, kami utamakan yang bertanya melalui suara atau angkat tangan, dipersilahkan. Itu pertanyaan yang tadi sore kayaknya. Atau kalau ada beberapa ikhwan yang ingin bertanya melalui tulisan, bisa dialirkan ke depan, nanti akan kami bacakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Tat, ada yang saya tahu dari beberapa kajian ada yang mengatakan bahwa ada orang yang sholatnya itu 60 atau 70 tahun itu tidak diterima sholatnya seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan, tidak diterimanya itu karena apa? Apakah disebabkan karena mungkin bacaannya, gerakannya atau apanya? Itu kategorinya yang tidak diterima tuh apa? Kalimat yang Anda dengar gimana? Ada yang sholatnya selama 60 tahun atau berapa puluh tahun itu tidak diterima. Seperti itu, Tat. Sholatnya selama 60 tahun tidak diterima. Iya. Nah, itu ada yang saya dengar seperti itu. Nah, itu kategorinya tidak diterima itu apa? Apakah termasuk misalkan ketika sedang sholat itu memikirkan hal yang lain, terus kita berusaha untuk kembali lagi ke sholat lagi, apakah itu termasuk bisa dikatakan kita mempermainkan sholat atau gimana gitu, Tat? Terima kasih, Tat. Nah, kalau yang ada adalah hadis, ya. Thalathatun la tuqbalu salatuhum wa la tartafi'u fawqa ru'usihim. Ada 3 orang yang salatnya tidak diterima dan tidak akan naik melebihi dari kepalanya walau shibron, meskipun sejengkal. Kemudian Nabi SAW menyebutkan 3 jenis manusia yang salatnya tidak diterima. 1, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Orang yang jadi imam sementara makmumnya benci kepadanya. Sebab imamnya ini orang fasik, misalnya suka berbuat maksiat, diketahui oleh masyarakat, atau dia ini orang yang jahat, atau misalnya dia imam tapi nggak karuan, tapi dia imam dan ngeyel tetap ingin jadi imam. Jamaahnya nggak senang sama orang ini. Maka orang semacam ini termasuk di antara orang yang sholatnya tidak diterima. Wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Dan wanita dalam posisi suaminya murka kepadanya, sementara suaminya belum memaafkannya karena kesalahan wanita ini, kemudian dia sholat di malam hari, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wa akhwani mutasarian, dan 2 muslim yang saling berantem. Ini juga orang yang sholatnya tidak diterima. Hadisnya riwayat Ibnu Majah. Dan dalam riwayat yang lain, pengganti dari kalimat 2 orang yang saling berantem adalah al-abdul abik, budak yang lari dari tuannya. Maka selama dia belum balik ke tuannya, sholatnya tidak diterima. Wallahu alam, ini yang kami ketahui. Kalau yang sampai sekian puluh tahun sholatnya tidak diterima, kami belum mengetahui. Wallahu alam. Mungkin antum ada keterangan apa? Atau Ustadz yang ada di sini barangkali bisa ngasih bocoran ke saya biar kita sampaikan ke jamaah. Nah.
Tidak Masya Allah, tidak tumak nina. Kalau tidak tumak nina selama 40 tahun, itu riwayat dari Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah pernah melihat ada orang yang sholatnya asal-asalan. Lalu ditanya oleh Hudzaifah ibn Yaman, "Mundu mata tusalli hakadha?" Sejak kapan kamu sholat seperti ini? Orang itu mengatakan 40 sana, 40 tahun. Lalu Hudzaifah mengatakan, "Lau mutta ala hadha, mutta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kalau kamu mati dalam posisi salatmu seperti ini, kamu mati dengan tidak berada di atas agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salatnya ngawur orang ini. Sehingga salat yang terlalu cepat, tidak tumak nina, disebut oleh Hudzaifah, kalau sampai orang ini mati dan salatnya seperti ini keadaannya, maka dia mati bukan sebagai muslim. Waliyadzubillah. Sebab salatnya salat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salatnya batal karena tidak memenuhi rukun tumaknina. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya pernah wabarakatuh. dengar atau baca di sebuah hadis atau apa. Yang jelas itu di saat Rasulullah bersama sahabat, kemudian ada seseorang yang datang kemudian sholat. Kemudian oleh Rasulullah suruh sholat lagi. Kemudian sudah sholat lagi sampai 3 kali, tetap belum sesuai dengan keinginan Rasul. Nah, itu apa termasuk kategori itu apa tidak? Masya Allah, Jadi, barakallahu fikum. Alumni Sanlat Lansia yang ketiga, Masya Allah. Temannya yang lain ada di sini, Pak? Enggak tahu ya. Baik. Taib. Jadi hadis yang Bapak sebutkan, hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini sering disebut dengan hadis al-musi fi salatihi. Hadis tentang orang yang sholatnya salah. Yaitu orang yang ketika melaksanakan sholat, dia tidak tumak ninah, cepat sholatnya. Dia sholat, kemudian oleh Nabi SAW disuruh baleni, ulangi sholatmu. Salli fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu karena tadi sholatmu batal. Dibaleni lagi, Pak. Selesai sholat disuruh ulangi lagi sampai 3 kali. Itu kalau orang di zaman kita mungkin digituin, Pak. Selesai sholat ulangi lagi, nyamplok Pak orangnya. Marah dia. Kamu siapa kok kayak Tuhan menilai sholat saya? Saya bukan Tuhan, Mas, tapi saya lihat sholatnya Bapak ini batal. Dari mana kamu tahu sholatmu cepat? Gimana saya nggak tahu kalau batal? Kita bisa menilai sholat orang lain, dan menilai sholat orang lain itu tidak sama dengan menjadikan diri kita sebagai Tuhan. Kalau memang jelas sholat itu adalah sholat yang tidak memenuhi syarat dan rukun kriteria yang sah. Kalau sholatnya terlalu cepat, ya kita bisa sebut meskipun jenengan sholat selama 1000 tahun, ya percuma saja. Karena sholat semacam ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, wallahu a'lam. Baik. Baik, disambi membacakan ini. Baik, saya bacakan dari kertas, Ustaz. Tadi disebutkan beberapa kali Ustaz menyebutkan tabi'in. Apa yang dimaksud dengan tabi'in, Ustaz? Kemudian yang kedua, apabila ada soft sholat dalam sholat jamaah yang tidak rapat, apakah semua jamaah sholatnya tidak sah? Atau Tabi'in adalah muslim yang bertemu dengan sahabat dan mati dalam kondisi muslim. Seorang mukmin yang bertemu dengan sahabat dan beliau meninggal dalam kondisi mukmin, itulah tabi'in. Ini tabi'in secara makna istilah. Kalau tabi'in secara makna bahasa artinya pengikut, ya. Bahasa kita ya followers. Sehingga kalau Anda punya Facebook, followernya banyak, itu namanya apa? Tabi'in, ya. Nah. Kalau softnya renggang, apakah sholatnya batal? Kalau batal tidak. Tapi apakah orangnya berdosa? Ulama khilaf dalam masalah ini. Ulama beda pendapat. Apakah rapatnya soft itu wajib ataukah tidak? Ulama beda pendapat. Dan pendapat yang lebih kuat hukumnya wajib.
tapi tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Tolong bedakan dua kasus ini ya. Satu, shaf renggang. Dua, sholat sendirian di belakang shaf. Nggak ada temennya kanan kirinya. Kalau untuk kasus yang kedua, sholatnya batal. Apabila masih memungkinkan bagi dia untuk merapat, meringsek ke shaf depannya. Sehingga misalnya dalam kondisi pandemi, masjidnya kan dikasih tanda ya, silang-silang. Nah, ini nggak boleh dipakai sholat, nggak boleh dipakai sholat. Dikasih tanda, jarak berapa meter kalau di sini? Setengah meter, 1 meter. Dikasih jarak 1 meter. Sudah? Anda masbuk, datang belakangan. Depannya sudah penuh untuk yang dipakai sholat, yang bertanda dipakai sholat sudah penuh. Sisanya hanya tanda yang nggak boleh dipakai sholat. Kalau Anda sholat di belakang sendirian, batal. Terus solusinya gimana? Renggangnya ini masih ada kosong nggak? Kosong Pak Ustadz. Anda wajib di situ. Kalau enggak, batal. Tapi kalau di sini nanti dimarahi sama takmir. Pilih mana? Dimarahi takmir, sholat batal. Dimarahi takmir ya? Berarti takut dimarahi takmir. Atau mending dimarahi takmir daripada batal. Sehingga kalau Anda tetap berada di situ, meskipun nanti dimarahi takmir, sholat Anda sah insya Allah. Tapi kalau Anda berada di belakang sendirian ya, kanan kirinya nggak ada. Kalau kanan kirinya ada, enggak apa-apa. Anda sendirian, kanan kirinya enggak ada teman, maka sholat seperti ini batal statusnya. Wallahu a'lam. Baik, kemudian yang kedua, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, ini mewakili ibu-ibu Ustadz. Sholat bagi perempuan afdolnya di awal atau di akhir waktu? Dikarenakan kesibukan kami mengurus rumah tangga, adakah kelonggaran sholat bagi wanita dalam waktu pengerjaannya? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak juga sibuk sebenarnya. Cuman nggak ngaku sebenarnya. Bapak ngurus berapa rumah tangga? Minimal 2. Masya Allah. Rumah tangga istrinya dan rumah tangga istrinya juga ya. Baik. Jadi kalaupun misalnya Anda punya kesibukan ngurus rumah tangga, mana yang lebih afdol? Sholatnya di awal waktu ataukah di akhir waktu? Jawabannya di awal waktu. Karena begini sebenarnya ya. Anda mau sholat di depan, di tengah, di akhir, semuanya pakai waktu, ya enggak? Apakah kemudian di akhir itu enggak pakai waktu? Pakai waktu. Sholat ini yang Anda kerjakan, ini kan butuh waktu. Baik Anda kerjakan di depan, di awal, di tengah, maupun di akhir. Semuanya butuh waktu. Sehingga tidak ada ketika di akhir waktu, Anda berarti punya waktu sisa, tidak ada. Tetap Anda harus menyisakan waktu untuk sholat. Sehingga Anda harus leren, ya, berhenti untuk tidak melakukan aktivitas dunia, aktivitas ngurus rumah tangga untuk sholat. Dan itu tetap harus Anda spare waktu untuk sholat. Mau ditaruh di depan, mau ditaruh di tengah, mau ditaruh di belakang, sama saja. Cuman nilai sholat yang Anda kerjakan berbeda. Apabila Anda sholat di awal waktu, fadilahnya lebih besar dibandingkan ketika Anda sholat di tengah waktu atau di akhir waktu. Kecuali untuk satu sholat, yaitu sholat isya. Betul, untuk sholat isya ulama berbeda pendapat, namun pendapat yang lebih afdol, yang lebih kuat, sholat isya paling afdol dilakukan di akhir waktu. Sebab Nabi SAW pernah mengakhirkan sholat isya, lalu beliau mengatakan, wallahi innaha lawaktuha laula an syaqqa ala ummati. Demi Allah, inilah waktu yang paling tepat, andaikan tidak memberatkan bagi umatku. Namun Nabi SAW terbiasa sholat isya di awal waktu karena khawatir memberatkan bagi umatnya. Sehingga kalau sholat isya semakin akhir makin bagus. Cuman begini, pilihannya begini ya. Anda sholat isya di awal waktu dalam posisi masih melek seger, dengan sholat isya jam 9 ke atas tapi ongap-angop, ya. Lebih milih yang mana? Lebih milih yang mana? Yang seger. Kenapa Pak? Karena Anda kalau sholat dalam posisi ketika Anda
masih seger, khusyuknya bisa maksimal. Tapi kalau sholat sudah jam 9, wis kesel, ya. Yang ini wis do turu kabeh, Anda sholat, oh ngap-angop rano koncone, kadang karo merem, gitu, tiba-tiba kaget, wis tasawuf toh, gitu. Bingung dia, ini tasawuf sudah sampai mana tadi? Daripada seperti itu, maka kalau bisa sholatnya didahulukan saja di awal waktu, biar nanti tidak ngantuk. Wallahu a'lam. Tadi mungkin ada yang bertanya melalui mikrofon, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya. Kelas tapi, berapa, Mas? Kelas 12. Kelas 12. Oke. Izin bertanya, tapi pertanyaan ini di luar tema Ustadz. Pertanyaannya di luar tema. Ya. Bagaimana cara Ustadz memanajemen waktu pada saat kuliah di UGM? Padahal kan UGM terkenal sibuknya Ustadz. Ada agak apa? Terkenal sibuknya. Terkenal sibuknya. Ya. Oh, jenengan nggak tahu kalau pas saya nganggur ya? Nah, bagaimana Ustadz membagi waktu untuk kuliah dan waktu untuk mempelajari ilmu agama? Terima kasih Ustadz. Masya Allah. Beliau sebenarnya bisa jawab ini. Di sini yang alumni UGM siapa saja ini? Coba angkat tangan. Tayyib. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya waktu kuliah itu kan banyak sekali jam kosongnya ya. Makanya teman-teman mahasiswa ketika kuliah dulu antum satu semester 20 SKS ya. 20 maksimal 24. 24 SKS itu kita masih punya spare waktu yang masih banyak sekali ya. Paling dari mulai jam 7 pagi sampai jam 3 sore itu sudah selesai semua mata kuliah. Baik, sedikit cerita jadinya. Jadi saya tinggal di sebuah pesantren bersamaan dengan saya kuliah. Pesantrennya jarak dari pesantren ke kampus kurang lebih 6 kilo. Dan orang tua saya ngasih saya sebuah sepeda hotel ya, pit. Sampai akhirnya sepeda itu hilang. Alhamdulillah. Lalu digantikan oleh motor pitung. Tahu pitung, Pak? Nah. Digantikan oleh motor pitung. Sampai saya selesai kuliah. Dan di waktu pagi kita kuliah siang, tapi pondok mensyaratkan pokoknya jam 6 sore atau maghrib sudah harus sampai pondok. Tidak boleh setelah itu telat, nggak boleh. Pokoknya maghrib harus sudah sampai pondok. Dan itu membuat kita kebiasaannya hanya memanfaatkan waktu siang untuk kegiatan kampus, sudah malamnya ke pondok. Nah di pondok kita punya aktivitas rutin, yaitu belajar dari mulai jam 8 sampai jam 10 belajar baca kitab. Itu tantangan yang paling besar sebab jam itu ngantuknya luar biasa. Ya Anda bisa bayangkan siangnya beraktivitas, malamnya jam 8 sampai jam 10 belajar baca kitab. Sehingga pulpen jatuh, buku jatuh, itu biasa Pak. Dan ustadznya juga sudah maklum kalau ada seperti itu kejadiannya. Karena tantangan ini ada beberapa teman kami yang nggak sanggup, terus dia keluar dan dia milih ngekos daripada tinggal di pondok. Di atas jam 10 baru boleh mengerjakan tugas kuliah. Sehingga kalau ada tugas kuliah, tugas apapun, jam 10 ke atas baru boleh mengerjakan. Atau besok pagi keluar dari masjid itu jam 6 maksimal. Kalau sebelum jam 6 tidak boleh. Jadi kita selesai subuh, tidak boleh turun dari masjid, harus tetap di masjid. Ngapain Pak? Pokoknya di masjid. Yang jelas jangan main catur ya. Nah, ada murojaah, ada setoran hafalan dan seterusnya. Sampai jam 6. Jam 6 baru boleh turun masjid. Nah setelah turun masjid baru lanjut tugas kuliah kalau masih ada yang mau dipraktekkan oleh teman-teman mahasiswa di UGM dari berbagai jurusan di eksak terutama. Ada ma'had ilmi. Ma'had ilmi di sekitar Pogung. Pesertanya mahasiswa kedokteran, teknik kimia, ya, teknik mesin, dari fakultas teknik, dari fakultas farmasi dan seterusnya.
Begitu mereka lulus kuliah, mereka bisa baca kitab. Dan Masya Allah, nampaknya tidak butuh waktu yang banyak untuk bisa baca kitab gundul. Kurang lebih 1 tahun. Yang serius belajar bahasa Arab, dari 0 1 tahun bisa baca kitab gundul. Seperti ini banyak sekali. Sehingga dari kegiatan ini terlahirlah Al-Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Ada Ustadz Rehanul Bahrain, ada Ustadz Yulian Purnama, Ustadz Amrullah Akadinta, dan banyak asatidah yang lainnya yang satu liting dengan kami. Dan mereka kemudian sama-sama berdakwah, mengisi kekosongan waktunya ketika belajar di UGM sambil ngetik, nulis jadi artikel. Nah, insya Allah teman-teman yang ada di sini bisa dipraktekkan ya. Di kantor pulang jam berapa? Jam 4. Itu bisa mondok setelahnya. Masya Allah. Sampai jam 10 malam ya. Kira-kira teman-teman Pertamina sanggup nggak kayak gitu? Tayyib. Kita punya kesempatan yang sama. Allah Subhanahu wa taala mudahkan Islam untuk dipelajari oleh siapapun. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh aku telah mudahkan Al-Qur'an untuk diambil pelajaran. Fahal mim muddakir, tinggal apakah kamu mau belajar atau tidak. Sekarang tantangannya adalah banyak waktu kosong yang kita punya. Anda punya pilihan, mau dipakai mancing, pit-pitan, nonton YouTube, atau belajar. Semua kembali kepada masing-masing kita. Wallahu ta'ala alam. Cukup Ustaz? Baik. Masya Allah, ini jazakallah diapakan? khairan, Ustaz. Nanti kita bagi-bagi, Ustaz. Baik, kita Jadi bagi. ada pertanyaan dari Ustaz, nanti para jamaah yang bisa menjawab nanti akan dibagi, Ustaz. Masya Allah, baik. Ada 5 pertanyaan di sini. Nanti silakan Ustadz memberikan pertanyaan, kemudian akan dijawab oleh peserta yang mengangkat tangan. Tadi mikrofon ada di mana? Ya. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan makna dari waladzikrullahi akbar. Masya Allah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa atau karyawan? Tamu, pengunjung. Takmir. Tamu. Oh, tamu. Ya. Masya Allah. Makna dari wala dzikrullahi akbar yaitu adalah bahwa nikmat atau jasa Allah itu lebih besar yang diberikan Kita tidak kepada sebut kita. jasa ya, nikmat. Oke, nikmat yang Allah berikan kepada orang yang sholat itu jauh lebih besar ketimbang orang yang sholat tersebut mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa saja nikmat Allah ketika Allah memberikan kepada hambanya sebelum sholat? Termasuk Allah mempermudah kita untuk mengerti tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Masya Allah, barakallahu fikum. Dapat Amin. hadiah ya. Tayyib. Pertanyaan selanjutnya. Apa makna inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar? Oh, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kalau warahmatullahi dari wabarakatuh. catatan saya ada 3 penafsiran. Dad. Ada Ya, 3 penafsiran. Dad. 3 pendapat. 1. Saya satu aja ya, Dad, ya. Gimana? Artinya ketika seseorang itu sedang mengerjakan sholat itu, dia tidak mungkin untuk mengerjakan kemaksiatan gitu, Dad. Ketika orang sedang sholat nggak mungkin dia bermaksiat. Ini pendapatnya siapa? Pendapatnya Hamad bin Sulaiman, Ibnu Jurayj, dan Al-Qalbi. Masya Allah. Al-Kalbi, bukan Kolbi ya. Al-Qalbi. Yang kedua. Cuma satu. Satu aja lah, Dad. Oh, satu aja. Ini dibagi 3 caranya gimana? Masya Allah, dapat hadiah ya. Barakallahu fikum. Jazakallah. Selanjutnya, tayang. Selanjutnya, sebutkan dalil Nabi SAW merasakan kenikmatan batin ketika sholat. Nah, Masya Allah. Yang mana?
Ini apa ini? Baik, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi ini dari hadis Nabi wabarakatuh. SAW yaitu ju'ilal qurrata ayun fi sholati. Gimana kalimatnya? Ju'ilal qurrata ayun fi sholah. Wa ju'ilat Wa ju'ila qurrata ayun fi sholah. qurratu aini Qurratu ayun fi sholah. fis shalah. Artinya Telah dijadikan kepadaku nikmat untuk melaksanakan sholat. qurratu ain itu artinya penyejuk apa? mata. Saya penyejuk mata. Penyejuk mataku dijadikan dalam Sholat. Masya Allah, barakallahu fikum. Dari mana aslinya, Pak? Dari Kupang NTT. Kupang. Oh, Oke. ya, jauh sekali. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Ini hadiah untuk takmir boleh? Boleh tanya pertanyaannya Pak Takmir? Kok masih ditanya? Masya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 10 rukun sholat. Masya Allah. Takmir boleh? Oh, takmir boleh. 10 rukun sholat. Arkanus sholah, Arkanus sholah. Arkanus sholah. Nah. Al-awwal an-niyah. Al-awwal an-niyah. As-sani takbiratul ikhram. Takbiratul ihram. As-sadis qiraatul fatihah. Al-Fatihah. Ar-rabi ruku. Ar-ruku. Al-khamis tuma'ninah. At-tuma'nina inda ruku. As-sadis Ya udah dibawa aja. Urusan pesantren ya pasti hafal ya. Baik. Untuk jamaah ya, untuk jamaah. Yang Ustadz nggak boleh angkat tangan ya. Pertanyaannya, sebutkan apa beda rukun dan syarat sholat. Belakang, ya, belakang duluan. Santri bukan? Bukan. Santri. Oh, lulusan pondok. Bukan. Oh, baik. Ketika sedangkan syarat hal-hal yang harus dipenuhi di luar ibadah. Baik, jawabannya keliru ya. Masya Allah. Kalau syarat setelah sholat kan batal. Di luar ibadah berarti bisa setelah sholat. Wudhu setelah sholat gimana? Nah, sebelum barakallahu fikum dapat ya. Jadi bukan di luar tapi sebelum. Coba diulang apa perbedaan rukun dengan syarat? Kalau rukun harus dipenuhi ketika sedang melaksanakan ibadah. Kalau syarat harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga forum ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Forum yang mendatangkan kebaikan dan Allah memberikan rahmat bagi kita semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustadz Aminur Bait yang telah memberikan nasihat dan kajian kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Demikian akhir dari acara kita pada hari ini di Masjid Baitur Rahmah, dan insya Allah besok Ustadz Aminur Bait juga masih mengisi di Cilacap di Masjid Al-Falah besok pagi di Jalan Gatot Subroto ba'da subuh. Mungkin para jamaah ada yang berkenan untuk bisa hadir di sana, dan dimohonkan kepada para jamaah yang hendak meninggalkan masjid mohon untuk bisa membawa pulang sampahnya ya. Jangan ditinggal di masjid. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.